Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan seru segala dan alam. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, umur panjang, dan tentunya nikmat yang paling besar yaitu nikmat Islam, sehingga kita dapat dipertemukan pada pertemuan di pagi hari ini. Pada pagi hari ini, Pak Guru ingin menanyakan kepada adik-adik sekalian, apa kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Ada yang dari tadi sakit-sakit paksa ke sini untuk datang bersama-sama dengan kita hari ini? Terasa sakit? Tidak. Alhamdulillah. Pada semuanya dalam keadaan baik ya. Pak Guru berharap semuanya dalam keadaan baik sehingga kita sama-sama dengan senang hati dan jiwa yang semangat untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mulai segala aktivitas termasuk yang kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai atau kita awali dengan berdoa. Pak minta ada yang bersedia untuk pimpin kita dalam doa. Yuli, dengan senang hati kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Semoga segala apa yang kita doa hari ini kita minta kepada Sang Pengabul Doa untuk mengabulkan segala permintaan kita pada pagi hari ini, sehingga dalam pelajaran kita ke depannya semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Yang terpenting adalah semua yang kita sampaikan, semua yang kita belajar terserap semua ke dalamnya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya Pak mengecek kehadiran. Mungkin ada di antara kita yang tidak hadir hari ini. Mari sakit, Pak. Nadir sakit. Oke, sama-sama kita berdoa semoga si Nadir dalam kesempatan berikutnya bisa dalam keadaan sehat kembali dan bisa mengikuti pembelajaran dengan kita hari ini. Alangkah lebih baiknya kita mulai pelajaran ini dengan keadaan yang rapi sehingga segala apapun yang kita sampaikan semuanya cepat terserap. Oke, semuanya rapikan tempat duduknya, posisi duduknya, tas buku dirapikan dulu, kursi mejanya. Oke, sudah habis, artinya sudah siap untuk kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini adalah hubungan dengan proyek P5. Tema yang sengaja kita ambil adalah kearifan lokal dengan judul pembuatan produk kuliner keripik singkong. Kenapa kita harus ambil keripik singkong? Kenapa kita tidak ambil keripik yang lain? Ataupun kenapa kita tidak ambil bahan dasar yang lain? Kenapa harus singkong? Dikarenakan di daerah kita ini kita harus sadari bahwa begitu banyak singkong-singkong yang ternyata kita cuma mampu mengolah dengan 1-2 jenis olahan saja, atau kita mampu memproduknya itu dengan yang itu saja. Kalau bukan direbus, palingan digoreng. Nah, hal ini ternyata singkong begitu banyak mampu kita variasi dalam hal apapun itu, termasuk dengan membuatnya dalam bentuk keripik. Bagaimana keripik itu akan kita olah sebentar, Pak Guru akan sampaikan. Oke, jadi pada dasarnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang Pak Guru minta Indah untuk membacanya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini Mengenal produk makanan lokal keripik singkong. Oke, kita mengenal produk makanan lokal keripik singkong. Jadi kalau ada yang bilang tak kenal makanya tak sayang, maka kita mulainya dengan mengenalnya terlebih dahulu.
sehingga ada muncul rasa sayang, rasa cinta, sehingga kita mampu mengolahnya dalam hal apapun, termasuk dengan keripik yang akan kita olah sebentar. Ini rasanya pembuatan keripik singkong hari ini. Pak Guru ingin menanyakan sedikit pengetahuan kalian tentang singkong itu sendiri. Ada yang pernah lihat singkong? Ada Pak. Pernah ya? Ya. Tentunya pernah. Singkong banyak juga didapatkan di daerah-daerah kita. Ada yang pernah makannya, tapi ada yang kalian beli dengan singkong nih. Ada yang pernah makan singkong? Pernah Pak. Jadi pernah ya? Berarti semuanya pernah ya? Oke. Yang kalian makan singkong itu kira-kira diolah dalam bentuk apa? Dalam sajian apa? Direbus Pak. Kipli direbus. Goreng Pak. Dagingnya digoreng bagus. Bakar Pak. Dibakar bagus. Oke, tepuk tangan kita semuanya dulu. Nah, kira-kira, Pak Guru mau tahu nih kira-kira. Adakah di antara kalian yang pernah makan singkong itu, tetapi diolah dalam bentuk keripik? Ada yang pernah? Tidak ada. Oke, karena berhubungan tidak pernah, maka hari ini Pak Guru ingin memberikan materi tentang pembuatan keripik singkong. Jadi Pak Guru berharap materinya tidak hanya di sini saja, tapi pulang kalian praktekkan di rumah, kalian jadikan olahan-olahan singkong itu dalam bentuk yang bervariasi. Tidak cuma direbus, tidak cuma digoreng, tidak cuma dibakar, tetapi ternyata ada yang mampu dibuat dalam bentuk keripik singkong. Pak Guru ingin memperlihatkan kalian sebuah video. Di dalam video ini bagaimana mereka mengolah dari singkong menjadi sebuah keripik yang ternyata mampu memberikan budget yang luar biasa. Budget itu artinya bahwa mampu diuangkan. Ternyata singkong itu bukan hanya kita makan tiap hari, tetapi ternyata singkong itu mampu diuangkan. Oleh karena itu kita mampu membuatnya dalam bentuk apapun. Kita lihat dulu videonya yang ini. Oke, lihat dulu videonya. Dan ternyata harus disikat. Alangkah lebih baiknya bagaimana pembuatan keripik dan sebagainya. Pak Guru akan membagikan kalian dalam kelompok. Berhubungan kita cuma 6 orang, jadi Pak Guru baginya cuma 2 kelompok saja lah. 2 kelompok ya, 1 kelompok dengan beranggotakan 3-3. Oke, silakan ya kelompok yang sudah dibagikan ambil tempat yang bergabung dengan teman-teman dalam kelompoknya. Silakan. Dipercepat.
30 menit sudah selesai. Itu artinya kita sudah saatnya untuk mempresentasikan apa yang sudah menjadi hasil produk kalian. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil produk kami berupa keripik singkong. Varian rasa yang akan kami tawarkan adalah rasa balado, tentunya gurih dan renyah. Sangat cocok untuk dikonsumsi di semua situasi. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil produk kami berupa keripik singkong. Varian rasa yang kami tawarkan adalah rasa pedas, tentunya gurih dan renyah. Sangat cocok untuk dikonsumsi di semua situasi. Sekian dan terima kasih. Pak Guru ingin menyampaikan materi hari ini tentang pembuatan produk kuliner keripik singkong. Oke, kita lihat dulu. Berikutnya, apa itu keripik singkong? Kita bisa lihat, keripik singkong adalah makanan ringan yang terbuat dari irisan tipis singkong yang digoreng hingga renyah. Terus memiliki cita rasa gurih dan beragam variasi rasa, populer di berbagai daerah di Indonesia. Tentunya, ketika kita belajar keripik singkong, ada variasi rasanya. Mungkin ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, ada yang rasa balado dan sebagainya. Dan ternyata bicara singkong untuk Indonesia secara keseluruhan, singkong bukan lagi menjadi hal yang baru. Oke, lanjut. Bahan alat yang kita butuhkan ketika pembuatan keripik singkong. Yang pertama tentunya adalah singkong. Bahan dasarnya adalah singkong. Singkong yang segar, minyak goreng, bumbu. Bumbu itu bisa dari garam, bawang putih, cabai, atau mungkin ada yang pakai balado tadi, maka bisa ditambahkan baladonya dan sebagainya. Berikut alatnya: pisau dan pengupas, wadah untuk mencuci, penggorengan, dan selanjutnya alat pengiris. Jadi bicara tentang pembuatan keripik singkong, kita memerlukan bahan dan alat yang wow. Berikutnya kita ke proses pembuatannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah pilih singkong segar, tidak busuk atau berkayu. Dari singkong yang bagus adalah singkong yang tidak busuk dan juga yang berkayu. Oke, berikutnya langkah kedua, pengupasan dan pencucian. Kupas kulit singkong lalu cuci hingga bersih. Langkah ketiganya adalah pengirisan. Iris singkong tipis-tipis untuk mendapatkan tekstur yang renyah. Langkah keempat adalah rendaman. Rendam irisan singkong ke dalam air garam untuk meningkatkan rasa. Jadi kalau mau rasa garam atau rasa asinnya itu bisa ada pada singkong, maka direndam. Langkah yang kelima adalah penggorengan. Mulai dengan penggorengan. Langkah yang berikutnya adalah penirisan. Setelah digoreng, pastikan harus ditiris dulu dari minyak-minyaknya itu, biar tidak terlalu berminyak. Yang ketujuh adalah penambahan bumbu. Taburi bumbu sesuai selera. Selera yang masuk, yang tadi Pak Guru sudah sampaikan, mau itu dalam rasa yang asin, mau itu dalam rasa yang manis, atau rasa yang balado dan sebagainya, tergantung selera kita masing-masing. Berikut tips and trick. Gunakan minyak goreng bersih untuk hasil yang lebih renyah. Jadi jangan gunakan minyak goreng bekas, apalagi minyak goreng bekas gorengan ikan. Maka dihindari hal-hal yang seperti itu. Pastikan irisan singkong memiliki ketebalan yang seragam, tidak begitu tebal dan tidak juga begitu tipis, atau dengan variasi tebal yang sama. Jangan sampai ada yang tipis, ada yang tebal, ada yang tipis dan sebagainya. Ketebalan kalau bisa seragam. Berikutnya adalah jangan goreng terlalu banyak sekaligus untuk menjaga suhu minyak. Kita biasanya biar cepat habis gorengnya banyak sekalian, biar cepat habis. Tetapi nanti mempengaruhi suhu minyak dan berpengaruh pada renyahnya keripik itu. Berikut varian rasa. Ada rasa original, garam dan bawang putih saja, itu rasa originalnya. Ada rasa pedas, ditabur dengan bubuk cabai. Ada rasa keju, ditabur dengan bubuk keju. Ada rasa manis, ditabur dengan gula
Berikutnya manfaat dan potensi bisnis. Yang sudah Bapak sampaikan tadi bahwa singkong itu tidak hanya dikonsumsi di rumah-rumah saja. Ternyata singkong itu bisa dikuangkan. Bicara tentang bisnis sekarang, manfaat. Sumber energi dari karbohidrat, cocok untuk cemilan di berbagai cara. Potensi bisnisnya adalah perminatan tinggi di pasar lokal dan ekspor, mudah diproduksi dengan biaya rendah. Biaya untuk memproduksinya rendah, menghasilkan tidak rendah. Oke. Dan berikutnya, thank you very much. Dan setelah presentasi tadi, luar biasa. Artinya kalian sudah mampu menciptakan sebuah singkong menjadi keripik. Tentunya akan bermanfaat bukan hanya tentang dikonsumsi secara pribadi, tapi mampu mendapatkan budget yang banyak. Nah, aku ingin menanyakan kira-kira apa perasaan kalian hari ini setelah mempelajari tentang pembuatan keripik singkong hari ini. Ada perasaan yang merasakan yang bagaimana Pak mau tanyakan? Senang. Si Ida senang. Oke, yang lain mungkin perasaan gembira, luar biasa. Yang lain mungkin Bahagia. Fitri bahagia, yang lain Fitri happy. Oke, tepuk tangan kita semua hari ini. Aku berharap bukan hanya di sini saja. Materi yang kalian sudah dapatkan hari ini, pulang dan kalian praktekkan di rumah. Jadi perasaan-perasaan yang kalian buat hari ini tentunya tidak hanya cuma di sini. Irisannya bagaimana cara tanpa singkongnya, irisnya bagaimana, direndam pakai apa, berapa lama rendamnya, digoreng dengan minyaknya bagaimana, dengan api yang tingginya bagaimana, dan seterusnya. Itu merupakan hal yang harus kalian praktekkan. Jadi tidak hanya di sini. Tidak terasa kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Itu artinya semua proses sudah hampir kita lewati. Tiba saatnya kita mencoba memberikan kesimpulan. Artinya bahwa apapun yang kita pelajari hari ini mampu kalian gambarkan kira-kira garis besarnya apa, benang merahnya apa, atau kesimpulannya apa. Ada yang mampu memberikan kesimpulan dari proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Keripik singkong rasa gurih. Dan keripik singkong rasa gurih. Oke, luar biasa. Ada yang lain? Oke, beli. Kami senang makan keripik singkong. Kami senang makan keripik singkong. Bagus. Yang lain? Rasa? Saya mau membuka usaha jual keripik singkong. Saya mau membuka usaha jualan keripik singkong. Luar biasa. Ada yang lain? Nah, tepuk untuk luar biasa. Ada yang senang makan keripik singkong, ada yang mau jualan keripik singkong dan sebagainya. Tentunya kesimpulan yang kalian ambil, aku ingin menyimpulkan semuanya. Tentunya ketika kita belajar tentang keripik singkong, maka sudah saatnya keripik singkong tidak hanya dikonsumsi secara pribadi di rumah-rumah, tapi singkong mampu kita hadirkan di tempat-tempat yang lebih berkelas sekalipun. Dengan kita mengolahnya, yaitu lebih berkelas juga. Tidak hanya direbus, tidak hanya dibakar, dan tidak hanya digoreng saja, tapi mampu kita buatnya dalam bentuk keripik sehingga sedikit berkelas naiknya. Kalau misalnya singkong yang direbus, maka tempatnya cuma di dapur saja, di atas meja waktu sore hari bagi bapak-bapak yang ngopi saja misalnya. Kalau ketika kita sudah gorengnya dalam bentuk keripik dan kita sudah kemas dalam kemasan yang sangat elegan, maka sudah pasti akan bernilai jual. Itu yang diharapkan. Maka dari Pak Guru berharap bahwa apapun yang kita pelajari hari ini tidak hanya di sini, pulang dan praktekkan. Bila perlu apa yang sudah disampaikan oleh Rasa tadi, bisa ada usaha untuk membuka usaha dalam menjual keripik singkong. Luar biasa. Tepuk sekali lagi kita semuanya. Oke, tidak terasa kita sudah di penghujung. Luar biasa. Kita tepuk tangan kita semuanya dulu. Kita sudah di penghujung. Kami berharap tetap dalam keadaan semangat sehingga pembelajaran selanjutnya tetap dalam keadaan semangat yang begini. Luar biasa semangatnya kalian. Oke, sudah di penghujung, jadi Pak Guru akhiri, tapi dengan harapan tidak hanya di sini. Pulang dan praktekkan. Bila perlu sampaikan ilmu ini kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana biar mereka terpengaruh untuk mampu membuat outlet di singkong begini dan seterusnya. Oke, sudah di penghujung, Pak Guru sekali lagi mengucapkan limpah terima kasih kepada adik sekalian, besar harapan pulang dan praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Oke.